Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam malam hari ini kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa saling bersilaturahmi di dalam acara yang dilaksanakan oleh Iksan di Komisariat Kelempes. Semoga dengan Allah Ta'ala diberikan istiqomah, diberikan barokah. Apa yang kita dapat di dalam majelis yang sederhana ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita. Karena ketika itu bermanfaat, jangan melihat kepada kuantitasnya, tapi kualitasnya. Banyak orang mengaji dan mengaji, tetapi ilmunya tidak bisa dipakai. Ya karena tidak bermanfaat. Tapi ada orang yang ngajinya jarang-jarang, tetapi dimanfaatkan, tapi dikerjakan, dilakukan. Ini yang menjadi penentu, bukan kuantitas, tapi kualitas. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam dengan menempuh jalan dan cara-cara yang berlika-liku, penuh dengan cobaan, rintangan, tetapi tetap baginda Nabi sangat telaten dan sabar menghadapi semuanya, sehingga akhirnya berbuah manis. Agama Islam sukses diajarkan dengan sempurna sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kita banyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW selain sebagai sarana untuk berterima kasih kepada beliau, juga itu adalah sarana untuk memetik pahala, karena itu adalah perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu biha asra. Sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa membaca sholawat satu kepada aku, kata Nabi, maka Allah akan membaca sholawat kepadanya 10 kali. Itu minimal itu. Dan itu akhirnya bisa menjadi sarana untuk kita mendulang pahala di dalam kesibukan kita menempuh hidup yang sebenarnya tujuannya menyembah Allah. Namun kadang kita terlena dan terlupa sehingga asik masuk dengan dunia, tujuan utamanya dilupakan. Akhirnya ya menjadi seperti ikan asin, ikan mati maksudnya, yang ketika berada di air asin ya jadi asin kalau ikan mati. Kalau ikan yang hidup kan meskipun hidup di air asin dia tetap tawar. Itulah kenapa membaca sholawat itu sangat penting. Karena membaca sholawat itu bukan hanyalah mendoakan Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak butuh kepada doa kita. Tapi membaca sholawat itu sebenarnya adalah sarana bagi kita untuk mengengkis diri kita sendiri dari kelalaian dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian selanjutnya masuk pada materi pada malam hari ini.
yaitu halaman 31. 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan. Salah satu asya tufarrijul ghusas. Dzikrullah wa liqa'u auliyaihi wa kalamul hukama. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat kita itu menghilangkan kesusahan. Baik kesusahan karena dunia, kesusahan karena musibah, atau kesusahan karena hal-hal yang lain. Karena kesusahan itu subjektif. Terkadang sesuatu itu menyusahkan kepada satu orang, tapi tidak kepada orang lain. Itu namanya subjektif. Itu tergantung dari kadar kekuatan mental seseorang. Terkadang orang tidak punya uang pada hari ini, besok takut tidak makan, itu susah. Tapi ada yang enggak. Walaupun dia tidak punya uang hari ini, besok enggak tahu makan apa, dia tetap tidak susah karena dia percaya bahwa besok dia pasti makan. Cuman belum sampai aja ke tangannya begitu. Salah satu dari 3 perkara yang bisa menghilangkan kesusahan itu adalah dzikrullah. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Terus terang, ini untuk sebagian orang hanyalah teori. Mungkin ada sebagian orang yang cuma teori. Walaupun Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat-ingat dengan dzikrullah itu kamu akan tenang hatimu. Tapi tidak semua orang itu bisa tenang dengan dzikrullah. Ada lebih banyak orang yang lebih tenang kalau kantongnya terisi uang. Ada banyak orang yang lebih tenang kalau rekeningnya banyak nolnya. Bukan nol dok, nengadeng nol kutu berangka Saudi, mau nol kap tidak kosong. Angka nol itu tidak berarti kalau di depannya nggak ada angka yang tidak nol gitu. Akan tetapi angka yang tidak nol itu kalau tidak ada nol ya tidak berarti juga. Akhirnya saling membutuhkan antara angka 1 dan angka 0. Dalam bahasanya orang ahli komputer itu kode biner namanya. Kode biner itu adalah angka 1 dan 0 yang urutannya tidak beraturan. Makanya kemudian bisa menciptakan yang namanya aplikasi apa itu karena ada angka 0 itu. Makanya orang-orang barat itu sangat berhutang budi kepada cendekiawan Islam seperti Al-Khawarizmi dengan penemuan angka 0-nya itu. Kalau dulu orang barat itu kan pakai angka Romawi, nggak ada 0-nya. Makanya sekarang angka yang dipakai itu angka Arab. Walaupun angkanya Latin katanya nggak ada, angka Latin itu Romawi. Ya kayak angka Romawi itu 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nggak ada 0. Angka 0 itu ditemukan orang Islam. Dan dengan angka 0 bisa membuka rahasia alam semesta. Dengan Allah Ta'ala itu kemudian dibuka semuanya. Sampai teknologi pun itu membutuhkan angka 0. 1 dan 0. Itu keajaiban angka 0 itu. Tapi yang paling penting, kalau kita ambil hikmahnya, 1 dan 0 itu seperti angka Tuhan dan makhluk. Gitu. 0 itu makhluk, 1 itu Tuhan. 0 tanpa 1 gak berarti. Gak mungkin, gak berharga itu gak ada. Gitu. Akan tetapi 1 tanpa 0 tetap ada. Akan tetapi akan jauh lebih bernilai ketika 0-nya banyak. Makanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Ini sebagian dari hikmah ya. Allah Ta'ala menciptakan makhluk itu tujuannya untuk menyatakan dirinya. Gitu. Nah, di antara salah satu perkara yang bisa membuat kita itu hilang susah, itu adalah dzikrullah. Iling kepada Allah. Ingat kepada Allah. Masalahnya adalah ini juga subjektif. Beberapa orang yang masih baru belajar agama
menganggap zikrullah itu adalah bilangan zikir yang dia baca setelah sholat. Bukan itu. Itu hanya pancingannya itu. Membiasakan gitu. Sama seperti sholat. Orang umur 10 tahun wajib sholat, dipukul kalau tidak sholat, 7 tahun disuruh sholat, anak kecil. Tapi dia betul-betul wajib sholat ketika sudah balik. Sama. Orang berzikir, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Itu adalah belajar. Belajar mengingat Allah. Makanya kita kalau waktu pertama mendoa itu diajarkan jumlah. Berzikir itu kalau hasbunallah wa ni'mal wakil 450, kalau la ilaha illallah 165, apa itu adalah jumlah yang memang dihitung dari hurufnya. Ini kalamul hukama ini nanti. Jadi ilmunya para orang-orang ahli hikmah yang bukan tidak berharga, ini sangat berharga karena menyimpan pada rahasia keampuhan doa. Tapi intinya kita berdoa kepada Allah itu intinya juga mukhul ibadah. Itu sebenarnya adalah pengakuan bahwa kita menyembah. Tujuan utama adalah zikrullah. Makanya dalam Al-Quran aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Walaupun ayat ini kadang disalahgunakan oleh beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kalau sudah ingat Allah tidak butuh sholat. Ini aliran-aliran sesat ini yang membolak-balik wahyu, kemudian memakainya dengan seenak perutnya sendiri, hanya karena ada semacam relasi. Dan itu banyak diamalkan orang-orang bodoh, awam, yang bisa ditipu, yang kemudian setelah dia mengatakan saya sudah ma'rifat, tidak usah sholat. Itu kata-kata setan, ya. Bicara tentang ma'rifat, setan itu paling ma'rifat. Iblis itu paling ma'rifat. Nggak ada orang yang lebih ma'rifat dari iblis kalau menurut saya. Nabi Adam pun tidak sema'rifat iblis. Karena iblis itu pernah menjadi tangan kanannya Gusti Allah. Yang menjadi semacam alat untuk melaksanakan perintah Allah. Anggaplah sebelum adanya malaikat Jibril, iblis ini maksudnya sebelum diangkatnya malaikat Jibril dengan jabatan yang dianggap paling dekat dengan Allah sebagai penyampai wahyu, iblis ini justru lebih dekat kepada Gusti Allah. Karena iblis ini bukan malaikat, gitu, tapi makhluk lain. Tapi dengan kehusuannya, dengan kesolehannya, dengan Allah Ta'ala diangkat di antara jajaran para malaikat. Iblis diciptakan dari api. Begitu. Akan tetapi justru karena ma'rifat iblis ini tidak didukung dengan ketaatan yang mutlak, maka justru berbalik mendapatkan laknat. Karena ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis tidak sudi bersujud kepada selain Allah. Iblis hanya ingin sujud kepada Allah. Saya tidak mau sujud kepada Adam karena Adam ini tidak lebih berharga dari saya, kata iblis. Padahal itu perintah. Inilah kenapa taat itu lebih penting daripada marifat. Jadi kalau dikiaskan ke situ, semarifat-marifatnya orang, selama dia masih waras, tetap harus bersyariat. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwasanya saya tidak usah bersyariat karena saya sudah bermarifat, ya itu ajaran iblis itu. Dan kesalahan iblis akhirnya membuat iblis dilaknat oleh Allah. Ditakdirkan masuk neraka gitu. Nah, itu juga kunci hikmah kepada kita. Bahwasanya Allah itu tidak butuh makrifat kita, tidak butuh. Yang dibutuhkan Allah itu ketaatan kita. Atiullah wa atiur Rasul kan. Wa ulil amri minkum. Makanya taat itu lebih penting daripada makrifat. Begitu. Jadi omong kosong itu. Orang-orang yang mengaku makrifat kemudian tidak mewajibkan syariat. Goblok itu.
Saya berani mengatakan goblok, kenapa? Karena dia ikut iblis. Siapa lebih semada pangeran tembang iblis? Iblis itu pernah menjadi ketua tentara untuk menghancurkan Abul Jan yang merusak di dunia itu. Gitu. Setiap ateng sujud iblis itu. Saking taatnya kepada Allah, saking ma'rifatnya kepada Allah. Tapi ya satu kesalahan itu. Walaupun kalau kita lihat dari perspektif Allah, ya semuanya itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Walaupun itu nggak bisa menjadi pembenar daripada pemikiran beberapa orang yang ahli filsafat yang kemudian mengatakan bahwasanya semua yang kita kerjakan itu ditakdirkan Allah. Jadi jahat atau buruknya itu kan Allah juga. Lalu kenapa Allah memasukkan kita ke neraka dengan kejahatan kita? Padahal itu semua kehendak Allah. Itu langsung saya jawab kontan itu. Ya itulah Allah yang dengan kekuasaannya Allah Ta'ala berhak melakukan apapun kepada kita, termasuk menciptakan kita menjadi manusia atau menjadi bebek. Kan sudah bersyukur kita diciptakan Allah jadi manusia, minimal bisa berpikir, bisa mengetahui baik dan buruk. Daripada pada telur rajam, berlaku kuring. Gak sempat jadi manusia, gitu. Udahlah, jangan menilai Tuhan dengan baik atau buruk. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dipengaruhi dengan baik atau buruk. Itu kehendak Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakanmu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi umpamanya kita diciptakan Allah untuk menjadi Fir'aun. Naudzubillah. Karena Fir'aun itu betul-betul ada. Siapa orang yang mau jadi Fir'aun? Kan nggak ada yang mau jadi Fir'aun. Tapi kenyataannya Allah Ta'ala menciptakan Fir'aun, menciptakan Namrud dan sebagainya. Yaitu kehendaknya. Sama seperti Allah menciptakan kita jadi manusia kok nggak jadi bebek. Atau Allah Ta'ala menciptakan bebek kok nggak jadi manusia. Itu kehendaknya. Baik dan buruk. Seperti judi. Itu dinilai jelek karena ada larangan dalam Al-Quran. Kemudian membunuh orang. Itu dinilai jelek karena ada larangan dalam Al-Quran. Tapi ketika itu dipadankan kepada Allah, nggak ada baik dan buruk. Di hadapan Allah itu semuanya kehendaknya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, wis membunuh orang itu baik, ya baik. Judi itu baik, ya baik. Sholat itu dosa, ya dosa. Itu kehendak Allah. Maka dari itu udahlah jangan ngurusi takdir. Kadang orang kan, oh ini sudah ditakdirkan. Allah Ta'ala tidak adil begitu loh. Siapa kamu menuntut keadilan kepada Allah? Ya, nggak punya legal standing kata orang ahli hukum kan. Dia nggak punya legal standing untuk nuntut. Mau dia hamba. Ya, ngerti. Ini termasuk hikmah ya. Kayak kamu main game Mobile Legends, Free Fire. Kamu main tembak-tembakan atau apa gitu kan. Bolehkah tokoh yang ada dalam game itu protes ke kamu karena dengan kamu disuruh maju terus disuruh membantai orang terus bisa protes? Nggak bisa. Oh apa kata kamu? Itu dimensi yang berbeda. Katanya sama. Walaupun tidak seperti itulah. Hakikatnya bukan seperti itu. Makanya ketika kamu ada dalam situasi apapun, kalau pingin kamu itu pikiran jernih, zikrullah. Karena Allah Maha Kuasa. Ketika Allah Ta'ala berkehendak, jadilah. Cuman kita ini diikat dengan pikiran. Wah ini tidak akan bisa. Wah, nah itu dengan Allah Ta'ala dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Saya ini apa sangka hamba saya, apa kata persangkaan hamba saya gitu. Kalau hamba saya mengatakan wah ini tidak mungkin, ya nggak mungkin betul. Makanya ketika Allah Ta'ala orang itu berdoa dengan Nabi Muhammad dianjurkan untuk yakinlah itu diterima. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin itu akan diterima. Dan itu konsep kenapa kadang doa tidak diterima karena kita nggak yakin. Ya bisa dipahami maksudnya. Karena kita kadang meragukan Tuhan, meragukan Allah. Sudahlah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sudah ingat Allah. Kalau ada apa-apa ingat ya Allah. Namanya kamu kerja biar
Umpamanya ingin dapat banyak barokah, ya ingat pada Allah, ya Allah, paringi saya barokah. Gitu. Anggap Tuhan itu selalu ada di sisi kita. Anggap Tuhan itu selalu hadir di antara kita. Walaupun kita tidak bisa melihat karena Allah tidak bertempat. Tapi dalam Al-Quran sudah banyak ayat yang menerangkan itu. Aina ma tuwallu wujuhakum atama wajhullah. Itu. Sudah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sudah banyak di Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu. Cuman kita ini kadang buta atau memang dibutakan oleh dunia. Maka dari itu, kalau ada sesuatu yang kita susahi, sudahlah lari ke Tuhan. Sholat, sujud, baca sholawat, mendekat kepada Allah. Jangan kemudian Allah Ta'ala itu dianggap makhluk khayalan yang hanya ada dalam teori orang-orang yang dogmatis gitu. Orang-orang sekarang sekuler dan liberal kan kadang menganggap Tuhan itu sudah nggak ada. Tuhan itu hanyalah hayalan manusia. Itu orang-orang ahli filsafat yang mengatakan begitu. Makanya Imam Ghazali menyinggung dalam kitab Tahaffudzul Falasifah, ya itu ketika orang menggunakan pemikirannya dan kemudian tidak bisa mengukur Tuhan, mereka menganggap Tuhan itu hanya hayalan. Padahal kita inilah yang sebenarnya hayalan kalau dilihat dari perspektif Tuhan. Karena keberadaan kita, kalau kita orang ahli tasawuf yang sudah agak marifat lah, kita itu menyadari bahwasanya kita ini tidak lain hanyalah buih-buih dari mimpi Tuhan. Itu bahasanya orang-orang ahli tasawuf yang agak ekstrim itu. Artinya kita ini nggak ada, yang ada cuma Tuhan. Kalau orang awam, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau orang sudah masuk ke level yang lebih tinggi, tidak ada yang lain kecuali Allah. Nanti level yang lebih tinggi lagi, nggak ada semuanya itu kecuali Allah. Gitu, sampai dirinya sendiri itu nggak ada. Keakuannya itu menghilang. Begitu. Walaupun ini tidak bisa diajarkan secara langsung, karena ini laku, kata orang ahli hikmah itu, ini adalah semacam perjalanan spiritual sehingga mendekat ke masalah muraqabah nanti, dan itu orang ahli torekot yang tahu. Makanya berguru kepada guru yang tahu torekot. Jangan kemudian hanya karena orang itu pintar ngobati orang lalu dianggap dia benar, akhirnya mengajarkan sesuatu yang sesat. Gitu, jangan seperti itu. Kita nggak bisa mengukur kebenaran itu dengan keajaiban, karena iblis itu lebih ajaib. Iblis itu punya kemampuan yang luar biasa. Gitu, jangankan iblis, Dajjal pun besok mampu mewujudkan nerakanya sendiri dan surganya sendiri itu. Nah itu yang penting. Makanya kebenaran jangan diukur dengan keajaiban. Kemudian selanjutnya, termasuk salah satu yang bisa membuat kita itu menghilangkan kesusahan adalah liqa'u auliyaihi. Bertemu dengan para wali-wali Allah. Kenapa? Karena ketika wali Allah itu menceritakan sesuatu, itu berdasarkan bukan kepada hawa nafsu, tapi mendasarkan kepada pemahaman yang mendalam tentang marifat. Dan itu membuat kita dekat dengan Allah. Ini perantaranya juga. Jadi terkadang orang itu nggak bisa zikrullah kemudian enak gitu, nggak bisa. Tapi menggunakan cara yang kedua, ialah dengan bertemu dengan wali-wali Allah. Wali yang betul ya, bukan 5 wali ya. 5 wali itu banyak orang yang satu 5 wali itu. 5 wali pajuh nggak ya? Jedukon itu. Bukan seperti itu. Kamu kalau ingin tahu wali Allah itu seperti apa, ialah orang yang kalamnya, ucapannya itu mendekatkan kepada Allah. Itu. Bukan hanya bercerita keajaiban, bercerita. Enggak, bukan. Tapi setiap kita mendengarkan ucapannya wali Allah itu akan menarik kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang sudah jadi waliullah itu, dia tidak akan berbicara kecuali Allah yang berbicara, kan begitu. Dia tidak akan mukul kecuali Allah yang memukul. Nah itu ada dalam hadis seperti itu. Sehingga semua kalamnya itu kemudian memiliki hikmah. Dan ini juga berkaitan dengan kalamul hukama. Hukama ini orang yang belum jadi waliullah.
tetapi dia mempelajari ilmunya waliullah. Nah, ilmunya waliullah itu disebut ilmu hukama. Ilmunya para hukama. Jadi ceritanya gini, seperti Syabdul Qadir Al-Jilani yang sudah jadi waliullah. Beliau kemudian menciptakan tata cara agar bisa menjadi waliullah. Dan ini disebut dengan torekot. Apa yang beliau sampaikan di dalam kitab-kitabnya itu adalah kalamul hukama. Termasuk keajaiban-keajaiban dalam ilmu doa, seperti bilangannya bismillah, bilangannya la ilaha illallah, bilangannya hasbunallah wa ni'mal wakil, itu semua kalamul hukama. Itu rahasia yang diberikan oleh Allah kepada para walinya, yang diizinkan untuk diajarkan kepada orang-orang awam, tujuannya agar mereka senang berdoa, senang mendekat kepada Allah, dan nantinya dengan sendirinya dia akan ketarik untuk bisa menjadi waliullah juga, begitu. Bukan perdukunan. Kalau perdukunan itu lebih cenderung kepada tujuan dari maksud yang diinginkan. Itu perdukunan. Dan itu juga semacam hukum dari Allah. Jadi intinya begini, Allah Ta'ala ketika menciptakan alam semesta, Allah Ta'ala itu menciptakan hukum. Yang hukum ini kemudian dibaca, diturunkan, diajarkan. Hukum ini ada hukum natural, hukum alam, yang dipelajari oleh para dokter, diajari oleh fisikawan, termasuk Albert Einstein dan lain sebagainya. Kemudian hukum ini juga ada hukum supranatural yang lebih tinggi, yang kemudian medianya itu termasuk media-media yang tidak bisa dibaca dengan akal. Gitu. Akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan batasan yang jelas, yang kemudian beberapa ilmu itu bisa diakses oleh orang-orang awam, termasuk supernatural, yang kalau cara ngaksesnya salah menjadi sihir. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang Harut wa Marut yu'allimani sihra, yang mengajarkan sihir. Kenapa Harut wa Marut bisa mengajarkan sihir? Karena Harut wa Marut itu adalah malaikat yang memiliki pemahaman tentang hukum-hukum yang Allah Ta'ala ciptakan. Begitu. Nah, termasuk dalam masalah hukum-hukum ini ya seperti jerengkong, setan, itu semua itu adalah hukum-hukum yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu adalah makhluk-makhluk yang kemudian Allah Ta'ala ciptakan dengan berdasarkan kepada hukum-hukum yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi yang beredar di masyarakat sekarang, masyarakat umum, adalah hukum alam, natural, yang kemudian mendominasi karena hukum alam ini didukung oleh negara-negara yang kuat, yang memiliki penguasaan mendalam dalam hukum alam, yang kemudian mengklaim inilah satu-satunya hukum yang benar. Makanya ketika seorang dokter kemudian diadu kemampuannya dengan dukun atau dengan kiai yang ngobati, dokter ini mempunyai perasaan lebih unggul. Ya, lebih unggulnya karena ilmunya dokter ini bisa dikerjakan siapa saja, asal memiliki pengetahuan yang cukup dalam hukum alam. Tetapi bukan berarti ilmu hukum supernatural ini kemudian lemah. Tidak seperti itu. Karena terus terang, jauh sebelum adanya ilmu kedokteran, ilmu supernatural ini lebih dulu dikuasai manusia. Seperti di zaman Nabi Musa dengan sihir, taleh teti olar, ini teti olar. Di zaman Nabi Isa ngobati orang tuh buta cukup tekuk beres. Kaumnya Nabi Isa itu ahli pengobatan. Makanya Allah Ta'ala memberikan mujizat kepada Nabi Allah Isa dengan pengobatan, seperti menghidupkan orang yang mati, bisa membuat orang buta bisa melek. Sebaliknya di kaumnya Nabi Musa itu tukang sihir. Memang kemampuan mereka dalam masalah-masalah sihir seperti itu. Makanya jangan heran kalau orang-orang Bani Israel sekarang, Israel itu juga punya kemampuan sihir walaupun tidak dipublikasikan. Gitu. Jangan kemudian disangka hanya orang Islam saja yang punya hizib-hizib apa itu. Orang-orang Israel itu juga punya ilmu-ilmu mereka. Juga orang-orang Nasrani
Makanya jangan heran kalau di TikTok apa ada pendeta, ada orang langsung dipegang sembuh. Itu memang nabinya, Nabi Allah Isa itu bakat dalam pengobatan begitu. Ini hukum yang diciptakan Allah. Dan ini bukan hukum natural, tapi hukum supernatural. Yang rugi itu ketika orang Islam tidak mau mengamalkan supernatural ini. Padahal ini adalah ilmu yang diberikan Allah, diakses dari baginda Nabi besar Muhammad melalui Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki sifat ijaz, mukjizat. Banyak di dalamnya berisikan ayat-ayat yang kalau bilangan dan bacaannya itu sinkron, bilangannya dan bacaannya itu bisa dimanfaatkan seperti ilmu supernatural kaum-kaum sebelumnya. Cuma sayang sekarang ilmu-ilmu yang seperti ini dianggap syirik, dianggap bid'ah, dianggap sesat. Pelopornya adalah kaum Wahabi, yang notabene kaum Wahabi ini adalah bentukan dari kaum-kaum materialistis. Ialah orang-orang yang menyembah kepada sains. Dan mereka misinya memang melemahkan Islam dengan menghilangkan keajaiban-keajaiban yang bisa diakses. Nah itulah kenapa kalamul hukama itu menjadi sangat penting. Karena kalamul hukama itu sendiri adalah menjadi semacam ilmu yang bisa memberikan solusi kepada kita. Seperti adegeng. Orang adegeng kadang keseher. Malah elok laris. Setelah ingin menghindari sihir, kemudian dikatakan syirik. Nah kan, ini ruwet. Saya lihat di TikTok itu ada seorang Ustadz Wahabi ditanya, bagaimana Ustadz, saya punya toko ini, kayaknya disihir orang, sehingga walaupun buka terus kelihatan tutup terus. Bagaimana cara solusinya? Langsung bingung. Gimana ya? Langsung gitu. Karena mereka memang diberikan misi untuk menghilangkan keajaiban-keajaiban umat Islam. Padahal kalau kita mengacu kepada Al-Quran, ada di situ. Baca doaing, seret esera maki dak deng tuku, etoles, sahabat nang tuku, malai laris. Seperti firman Allah, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min fajjin amin. Ini kan cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu setelah membuat Ka'bah itu adzan, memanggil-manggil orang begitu untuk haji. Maka mereka datang semua dari segala penjuru, baik numpak sokoh, ajalan sokoh, atau numpak onta sekoros. Itu kan ayat kalau ditulis dengan wifik, dengan apa, kemudian dibaca, diletakkan di toko, itu sepertinya toko itu manggil-manggil orang gitu. Dengan apa namanya? Dengan ijaz Al-Qur'an. Nah, ini kan dikatakan syirik sekarang. Kalau pakai jimat syirik, lalu mereka menggunakan hadis tamimah. Rasulullah melarang menggunakan tamimah. Kamu tahu apa tamimah? Tamimah itu bukan Al-Quran. Tamimah itu pelepah kurma, gantong dengan kepercayaan ini bisa mendatangkan keberuntungan. Itu tamimah. Kalau yang kita buat kan Al-Quran. Yang kita buat itu isinya adalah Al-Quran, doa. Di mana tamimahnya? Makanya harus hati-hati kalau mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di TikTok apa itu. Apalagi musimnya sekarang yang dijual kan bid'ah, syirik-syirik, walaupun nggak laku kalau sekarang. Karena kenyataannya setelah mengamalkan Wahabi menjadi lemah. Orang itu menjadi lemah, Islam menjadi lemah. Gampang dikuasai orang-orang kafir. Karena memang Wahabi itu dibuat untuk menghilangkan keajaiban dan keanehan atau keunggulan umat Islam. Bayangkan dengan zaman bulan Mbak, mbak-mbak kita itu perang, ya bom itu bom lo alat tuh, gitu, lo alat tuh, karena dibacakan doa jal-jalut itu, kan ada di doa jal-jalut untuk mematikan api itu. Jadi begitu bomnya yotol sungai baca di bawah bisa lo alat tuh, makanya perangnya itu menang, walaupun pakai senjata pemberuncing, ya korban pasti ada kan, lo semuanya ahli jal-jalut kan begitu. Tetapi kalau secara akal, sekutu yang memenangkan perang Pasifik, Jepang bertekuk lutut sampai ngebom Nagasaki, Hiroshima, alat tuh bisa mentunduk Indonesia kan aneh. Padahal Indonesia itu negara jajahannya Jepang.
Gitu. Ya karena pada waktu itu ulama-ulama kita dengan ilmu kesaktiannya dikeluarkan semua. Dan waktu itu bersatu. Karena sudah ada Nahdlatul Ulama yang menggagas perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Keluar kabeh itu kan. Itu. Ini yang sekarang ingin dihabiskan. Ini yang sekarang ingin dimusnahkan dengan cara menyebarkan paham-paham bid'ah, syirik, sesat, bid'ah, syirik, sesat. Ingat, kita itu menyembah Allah yang gaib. Kalau kemudian yang gaib-gaib dianggap syirik, siapa yang kita sembah? Mereka menggunakan ayat Al-Quran ini, tapi itu bukan peruntukannya itu, justru melemahkan. Kayak hadis-hadis tamimah, hadis-hadis latirota atau apa. Itu kepercayaan jahiliyah memang. Itu tentang kesialan itu loh. Ya tapi kita memang jangan terlalu percaya kepada hal-hal ini menyebabkan sial itu. Tidak ada. Allah yang menentukan sial atau tidak sial itu. Tapi mereka betul kayak mantan melalui primbun kadang mangkat isra mangkat sarasar. Melalui asar jangan kacau takut miskin. Bisa jawab ada gak di jong. Mulai kering betul primbun nanti jong. Soki kaptir yang betul jong. Kalau kira-kira lebih cina. Bukti ini menang cina. Persaingannya nang jago itu. Nah, Cina itu punya ilmu doa seperti itu, namanya ilmu Feng Shui, ilmu Hong Shui. Feng Shui tempat, Hong Shui tentang arah. Gitu. Sampai nanam gabungkan itu jadinya berperempunan. Sampai Toronaki juga kering Madura. Hari Cilapate itu Cina itu yang punya ilmu Feng Shui itu namanya. Gitu. Wah ini nyaman apa nyaman. Apa yang Sokjin? Ini Sokjin ini, kalau Sokjinnya kering musim betok orang yang sebenarnya Romari. Itu Cina yang pakai ilmu itu. Tapi saya tahu bahwa ilmu terbesarnya Cina itu yang dinamakan persamaan Luo itu ternyata itu ilmu Wifik yang dipunyai Imam Ghazali. Jadi orang Cina itu kalau buat gedung begini itu ada konsepnya. Artinya ada Wifiknya itu. Diatur di sini satu pintu, di sini pintunya 2, di sini pintunya 3 begitu. Untuk menjamin sebuah tempat itu mendatangkan keberuntungan. Bener yang tak kataan setokatuan jodoh. Bukan, itu ada ilmunya. Saya juga ajarnya dididik gitu. Nah, ternyata kaitannya dengan Islam sangat kuat. Karena itu ilmu tertua dari Nabi Allah Idris alaihissalam. Itu ilmunya Allah itu. Jangan dinafikan, tapi jangan kemudian dipertuhankan. Itu yang penting. Kembalikanlah semuanya kepada Allah. Maka tidak ada syirik di dalamnya. Kalau tidak seperti itu, minum air pun jadi syirik. Kalau kita percaya air bisa menghilangkan haus, bisa menyelamatkan nyawa, obatnya dokter, bisa membuat sembuh penyakit, syirik itu. Kalau dikembalikan kepada Allah, tidak ada syirik. Makanya kita itu kemudian harus mencermati ini zikrullah liqaulihi dan kalamul hukama sehingga tidak syirik. Gitu. Oleh karena itu, ojo sasa menggoda apa? Langsung banyak zikir ke pangeran, percaya ke pangeran. Pas entar da aulia nyon malamalan atau berahli hikmah malah tepak cara ngamal lagi. Teguh seterusnya amalan itu, insya Allah lancar urusan. Penting istiqomah dan nikah. Itu intinya seperti itu. Kalau anak yang alumni pondok, apalagi pondok Darul Hikmah, nyamannya Darul Hikmah. Nah kalau Romana Hikmah, kan kita sudah tahu tiap malam Jumat diijazahkan doa di pondok itu. Kan tinggal catatannya lengkap atau enggak? Kan itu. Kadang kalau dapat ijazah itu lalu reken dianggap tidak penting. Setelah ada di masyarakat kadang dicari. Saya sering ngomong sama anak-anak santri itu. Cong mulai nyari lah kalau nama cong lah nukone cong. Saya katakan begitu. Kenapa? Nukone itu menurut saya profesi yang bagus. Tapi untuk perspektif saya bukan dukun sesat atau dukun yang nggak bener yang ngakal orang itu bukan. Tapi lebih kepada ahli hikmah. Karena apa? Satu, menghidupkan nukon, ini semua ke pengiran. Boleh tidak minta ke orang. Ya Allah, neka anu dan neka hajat ya Allah kamu. Ya kan?
badannya semua di pengiran. Yang pertama. Yang kedua, oleh peseda, rezeki. Tuh. Bagaimana hukumnya uang yang diberikan oleh orang seadukon itu, mas bukan bani adukon apa identik di orang yang sengepal-kepal, bukan, kepada orang ahli hikmah itu. Oh, itu halal kuadrat itu. Kenapa? Coba itu dilihat di dalam hadis kan, inna ahakko apa? Kitabullah. Yang lebih berhak kau ambil darinya harta itu kitabullah. Nah, kan? Itu perspektif. Kalau ada orang yang nggak setuju dengan berapa persen, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang jelas satu, kalau kamu nukonen, kamu lebih dekat kepada Allah karena kamu sering mengerjakan doa. Dua, harta yang kau dapat halalam thayyiban. Kalau kamu harta dapat di pasar mungkin syubhat. Ya kan? Bisa terjadi riba. Kalau itu enggak, halalan thayyiban. Saya teringat cerita salah satu kiai besar di Bangkalan itu, Abang Nage Suberyo, Kiai Mentasar itu, kiai saya itu kan muridnya. Itu kalau pergi ke yai, kalau ngasih telur, itu kan ditanya, telur itu dapat dari mana, kan begitu. Mau telur dia oleh aterna, loporon kiai, ya takut apa? Takut tepak aterna itu kelero yocol yang sabun orang. Jadi telurnya lopati halal gitu, tapi mau mulai dengan pasar poron, ya, poron oleh meleh, halalan thayyiban sama, ongkosnya orang nukon itu kan halalan thayyiban gitu. Itu perspektif saya. Loh, ini ilmu harus dilestarikan. Ketika di Ikhwan pamana nukonen, nggak masalah. Keluar ilmu nih, keluar. Nah iya, tek malai badu sesama ke pangeran kan begitu. Jangan stop. Itu halalan thayyiban dan itu membantu kepada masyarakat. Berorang sakit, ntar ke dokter repente sekejuta, ya Ikhwan cukup 10 lagi kain yang maki bereswa kan membantu. Cukup saya ibu. Tapi jangan Ikhwan, saya kata ibu terobos, terobos, 500 paling gede. Apa keluar kau itu? Maka na akrafilan kana akrafadilan. Sajan banyak lakon, sajan banyak ompla, sajan bagus keutamaan wah. Nah, gitu itu sebagai contoh, gitu saja. Itu sebagai contoh. Dan ini perspektif mungkin tidak sama dengan perspektif kiai yang lain. Kenapa? Karena kiai yang lain seporana. Kiai-kiai selain mereka sebanyak yang ngajar syariat. Beliau mondok belajarnya fikih, nahwu, fikih, dan ilmu alam. Nggak belajar ilmu hikmah. Akibatnya ketika dia diadu dengan perspektifnya orang umum, dia kalah hujjah. Dianggap ini syirik, ini bukan seperti itu. Di sini sudah jelas zikrullah, liqau auliyai dan kalamul hukama. Ini bisa menghilangkan susah. Coba. Itu berarti justru dalam ilmu kegaiban ini ada kelebihan yang sangat mendalam. Dan yang paling penting dekat dengan Allah. Ini yang paling penting. Sampai mungkin ngadu untuk Abah TV. Seberapa dekat kamu kepada Allah. Tapi yang sampai adu lagi orang. Sudah dapat pahala mendoakan orang, membantu orang. Kamu lebih dekat kepada Allah. Apalagi mau pasiennya sampai teriak-teriak. Kan lebih hosok. Aduh. Hari kok mau pahalo, terima bagi pangeran tak pahado tang kamu yang itu hanya contoh. Tapi terus terang, makin tetenen kapi, tetenen lah. Setiap kiai, produk terkenal pasti dimulai dengan kesaktian. Mumpun lah olatin, produk nang sorba, nang Jawa, nang Madura. Seterkenal ke, pasti mulai bikin kesaktian. Demangan, saya Halim. Kesaktian ya Pak Kader. Maksudnya terkenalnya itu dengan kesaktian, keajaibannya. Yang kan jelas. Pon tengku kiai selain kiai mata betah terkenal di kesaktian tidak ada. Lirboyo, Sutojo, kabeh terkenal dengan kesaktian. Itu jujur baik. Masan lo sakti, kiai abuk te sakti orang guru. Cek telok pai wali songo neka. Ketika mengajarkan agama musim pertama terkenal dengan kesaktian dan neka. Jadi jangan diremehkan.
Yang seperti itu. Mangkan kula ngucap karena santri mangkene compo itu. Jadi boyong cong melok sakte cong. Ayo pas sakte kan. Baru deki mau heda sakte. Boyong gampang ngatur masyarakat. Heda ahli syariat lo sakte. Ah ngocak nang masyarakat. Saya ngaki narkoba haram, minum haram. Tata orang tuh jadi cong. Mungkin apa kan? Miter belatir. Ustadznya rajar rumah tua. San mole na le kalau nyari. Mong sakte cong. Kilo ngalong nyari letul gus ka ada le orang. Lagi baca bi orang lagi. Wah mong dia percaya ko ari kiai yang ukur. Mungkin apa kan? Lah kekali. Mungkin pikiran kula agak tapi menurut saya terus terang, semua ulama yang masyhur di Indonesia itu dimulai dengan kesaktiannya, bukan dengan ilmunya. Karena ilmu tanpa kesaktian, ilmu tanpa kemampuan untuk mempertahankan ilmu, omong kosong. Omong kosong. Lah kekali saja. Deki bangun Pak Boduk ya pidato. Masalah yang cam bereng belater, pah takong burung. Lo bisa muncul, tapi yang cam bereng belater, pah gelem acara, pah menang. Tak make ke-12-in paman mate kapi 12. Terkenal ya. Loh, mek mate. Kulo kuno kol sing ngantem are ngabeli TV kecedek. Kalau dosa menurut polisi. Dan ya kan. Nah, itu penting. Napa seorang ngacara kung sebelah sa, wardi bihasannya kiai. Seandainya kiai, langsung banyak santri. Loh, kon polanya orang yang ikut sakti kan yang ikut apute. Begitu, gampang ngajar lagi ilmu. Nah itu yang penting. Itu sebagai hikmah. Mungkin nanti bisa dipikirkan kekali. Agar pikir ya. Agar mulai dimen kadineka. Termasuk almarhum Abah Gula kan tidak nikah. Antar kenal kalebon sakti nang podo. Sampai teman yo berlok medus. Sampai teman tawuran dia orang sepanjang mau sonato seket cukup seket. Sampai dia orang ketelak berapa guna. Dan mereka ngaku ilmu na bala malah ya jong. Nah itu lakar sakti terkenal. Lagi masan boyong di pondok banyak ngaji. Hari keuk. Nah akhirnya pas tadi pondok itu. Dan mereka mungkin penting. Tetapi juga kemudian anak pasak teh. Malah gampang nyebarakin ilmu. Nah, mungkin tahu hutok kalau Muhammadun Ibnu Maliki, yang tahu jadi ngocak nang masyarakat umpamanya bahwasanya Irab itu ada 4 anu. Nah, mereka ngantok lah. Lelinga gimana? Dia makai tangkunakan tahu kapti. Nah, tapi mau sakti identik dengan semak kepengiran. Dan mereka penting mungkin kalau dan karena mungkin ngajarakin masyarakat dulu dong. Ilmu jadi gampang, ilmu jadi kayak oleh TV. Yang ada ahli pasar atau apa? Insya Allah ini pengiran bergampang ilmunya. Tahu TV, lagi sepenting sama ada pengiran itu sebagai istilahnya hikmah. Dan nikah walaupun pendapat kuliah nikah lo pada pendapat orang yang selain agak aneh tapi nikah sudah dipikirkan dan melalui pengamatan yang mendalam dan nikah dan pada intinya situ semak kepengi orang ku bisa sakti mulo sama bisa istidrat semak iblis ya semak iblis dan nikah semak iblis bisa sakti ya cuma iblis mengatam mobil emas asli pasti aklota. Nah nikah, karena lebih baik mendalami ilmu nafsu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin masalah hafal alfiyah, hafal nikah, mungkin sakti, lo bisa yang gue ilmu na. Saya sengaja ya mungkin lo abuk teh. Kecuali sampai anak kiai, selakar abuk teh sakti kadi gue nih anak kiai. Andi pondok, baru orang yang ngaji. Mungkin ki ngerintis dari ada. Pak langsung lo bisa mangkan nggak boleh nukone lah sakti deki orang sakti kiai muka baru datang murid ngerti walaupun tidak ada ngajar kesaktian dina iya ajarin ilmu
Nika pada misin sarang mbak gula situ dari Beringin nika mbak gula ahli pencak. Nakar pesilat nyaman Abdurrahman, Abenaki Nuruddin, Aspadaki Morawi, Hasan Haji nyaman Abdurrahman. Ini kalau ahli pencak ogo. Nah, kalau terkenal punya orang campur yang raboson, orang kabur, yang kongkon, orang sobin apa ajar. Cuma masalah ajar mangkat asar. Maghrib isoro pejang jemaah pahawi hirit sampai esa bare pejang esa baru ya jadi pencak dan neka lekar cara dakwah nah lebet pendekar neka lebet ilmu pencak dan neka nah neka salah satu cara dakwah nah ulama-ulama dimentasi untuk ulama-ulama calon ulama-ulama sebenarnya masyarakat napa sampai mengkornya peragin agama kalau berlancar masak teh jadi kan, ya mungkin ngoneng nahud tok, mungkin ngoneng fatul mu'inat tok, saya sengaja siapa doneng, mau sakti lo pasti lo tentu pada sakti. Ini hikmahnya seperti itu, walaupun agak nyeleneh, cuma mungkin sampai pikir-pikir sampean. Kimo ngakondo teori, kulo bisa menceritakan lebih dari telok teori masalah kekuatan absolut. Dan kan. Contoh. Kadang makin Pak Jokowi itu waktu presiden. Dan ya orang kan dia kisah, mas lemas kan dia. Tapi saya sebenarnya Pak Jokowi. Walaupun lo sakti sangat berusaha, tapi kuasa. Akhirnya kabeh torok. Jabune Pak Jokowi torok. Sampai kabeh anu pejabat kabeh tak salah apa? Menggoda lah pola partai coklat masuk. Harta coklat masuk, takut kapi sampai terakhir gitu, takut kapi, nah kekuatannya. Mereka penting nih, coba ngatu ini keadilan itu omong kosong kalau kamu lemah. Mau sampean lemah, jangan minta keadilan. Orang tani, cok semangkai, yokom, petong tahun. Korupsi 200 petong triliun. Yokom 6 tahun, coba. Keadilan itu hanya dimiliki orang-orang kuat. Orang-orang lemah jangan bermimpi mendapatkan keadilan kecuali ya hanya dapat belas kasih dari orang yang kuat. Dan ya, tanpa sampai PK polisi masalah helm. Umpamana. Coba sampai PK polisi masalah helm. Sampai benih anang pejabat, benih anang polisi. Ada PK elang SDN. Pergulan kak, taman yang polisi dengan pada penelpon gawat. Kalau pada sorban, jangan apa anu tak lamar itu hilang, napa kalau hilang tak telepon bisa pergi ke polisi nanti kau bilang, jadi kak. Tak bisa, coba menghambat anak jenderal atau anak polisi anak, hilang. Cukup ngocak salam dari anak, jare. Lepas orang saya hilang, kena benten. Di mana keadilannya? Keadilan tanpa kekuatan, omong kosong. Pada ilmu agama nih tanpa kekuatan omong kosong. Kecuali sampean lakar pasakte bodoreng pamana dolim da ustad. Dan neka pasan gedekku pak kembung mate baru orang lo ning mana deh. Walaupun orang sebajing ngocak aduh seher kan nih kok. Masalahnya bener benenten sejelas sakte. Kena bentar. Kok tuh? Non sebuah bulan ini keng tak ngingen saya kena. Ngingen. Tak dalam Mbak Ustaz nang lape saya pati orang ini. Apa? Saya nih. Ini kalau Mbak kan ajar pencak kan nguncung bulan nih kan. Jadi tak bulan kurang sakti. Sesaking sakti mental. Mbak gula Mbak ki ngorok to manis sorati. Kong lakar bongal acara toron langsung toron apa gula ngala arek kemas acara tetik buru sana tambah jadi ada ustad alumni terutama setiap ustad ayo keluar ke saktina ya cekeng kalau ayo keluar buka boleh kita berukun nah otol boleh tasbina cekeng mong kenceng lambo pun ngoy na kanabi nerongan setire buang ada berenang masyarakat. Ayo ajarin masyarakat kalaban bagus, tapi tanam dia kalaban kekuatan dulu. Gitu, itu sebagai masukan saja. Mungkin sekali itu bisa sampai yakin
Ini kalau saya ke tempat menit, alhamdulillah gue agak sehat, mungkin juga suara lo keluar sekali. Dan yang semakin alhamdulillah agak sehat, bisa menyampaikan boleh sesuai dengan keinginan, mungkin non juga aja. Saya ngerespon aja kan jangan aja. Alhamdulillah, moga-moga terus sehat. Ya Allah Ta'ala malah bisa saling berbagi ilmu, berbagi hikmah, sarang sampean sedaja, bersarang jangan selain. Semoga dengan Allah Ta'ala, walaupun perkara saya sampai akhir gue agak nyeleneh, moga-moga bisa kangen kalau ben dalam, ben membuat sampean kenceng boleh untuk buka kitab dua, nah, ben semak ke pangeran, dikrullah, lika auliyaihi dan kalamul hukama. Nah, sekali tak bisa, wabillahi taufiq wal hidayah, wa birri daudani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.